Makanya orang Yaman, sewancari orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah dihancurkan oleh siapa dulu? Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya, dinasti Fatimiyah itu. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kita sering melihat liputan-liputan tentang keistimewaan dan keutamaan kota-kota di Yaman. Bahkan sering sekali kita melihat liputan tentang makamnya Nabi Hud. Iya, atau tempat yang diyakini sebagai makam Nabi Hud. Ciri-ciri adalah di sana ada batu terbelah. Iya, jadi ada seorang Syekh Abu Bakar bin Salim itu pada saat dia itu tidur kemudian bermimpi melihat cahaya, dan akhirnya diyakini bahwa tempat keluar cahaya itu adalah makamnya Nabi Hud. Ya entah dari mana gitu. Tapi yang jelas akhirnya sampai sekarang diyakini tempat itu adalah makamnya Nabi Hud. Namun apakah makam Nabi Hud itu sesuai dengan sejarah yang ada, sesuai dengan literasi-literasi yang sahih, sesuai dengan data-data dan sejarah, bukan hanya disebut dari mimpi? Kalau memang iya, alhamdulillah. Kalau tidak, innalillah. Ya, Abu Bakar bin Salim ini adalah sebagai sahibul inat gitu. Ya dia ada seorang wali gitu. Di dalam mimpinya dia melihat sinar. Abu Bakar bin Salim. Nah, balik lagi. Apakah benar seperti itu? Kisah penemuan makam Nabi Hud itu yang disebut berdasarkan mimpinya Syekh Abu Bakar bin Salim itu sama dengan data, dengan sejarah. Yuk, kita dengarkan penjelasan dari Bang Nasab Palsu lagi nih. Kita dengarkan penjelasan dari Bang Nasab Palsu, karena beliau ini adalah asli sebagai alumni dari salah satu universitas di Yaman, sehingga beliau ini betul-betul tahu ini loh lokasinya, ini loh orang-orangnya, ini loh ditanyakan ke berbagai ulama. Jadi apa benar makam tersebut itu benar makamnya Nabi Hud? Karena di sana aneh, ada batu yang bisa berbicara, ada batu yang katanya kalau orang kepingin hamil itu digesek-gesekin gitu, terus nanti bunting hamil kemudian melahirkan, ya walaupun nanti melahirkannya biasanya jadi ahli gedabrus begitu, ahli dongeng gitu. Pokoknya kita dengar penjelasan dari Bang Nasab Palsu ya, biar nanti kita tambah wawasan, biar nanti kita itu dibodoh-bodohin oleh mereka para Habib-Habib Balwi ya, karena kita tidak pernah ke sana sehingga ya manut-manut saja. Jadi kita simak penjelasan dari Bang Nasab Palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Gimana di Yaman tentang makam Nabi Hud ini? Apakah sesuai dengan sejarah yang ada sebenarnya atau bagaimana? Makam Nabi Hud, ada satu orang ya, sudah tua sekali yang kami pernah temui di Tarim. Orang ini pernah membuat kubah masjid yang dekat dengan lembah yang dijadikan kuburan Nabi Hud sekarang ini. Itu dia bersumpah di depan kami, wa uqsim billah wa rabbul Ka'bah, katanya. Selama saya membangun kubah itu, saya tidak pernah tahu kalau ada di lembah itu ada kuburan Nabi. Itu yang digarisbawahi. Orangnya sudah tua. Selama kami membangun masjid dan kubahnya masjid itu yang ada di bawah lembah ini yang dijadikan kuburan itu, kami tidak pernah tahu kalau ada kuburan Nabi di situ. Ternyata kuburan Nabi ini, teman-teman, bukan diyakini dengan ilmu sejarah, dengan ilmu penglihatan, dan juga dengan ilmu kitab Nasab. Kitab nasab lah, Yep. sejarah lah.
Jadi menetapkan kuburannya Nabi Hud itu dengan mimpinya yang bernama Abu Bakar bin Salim. Ini kuburannya beliau ini. Saya tunjukkan biar teman-teman melek ya. Ini saya datang di Tarim, saya tunjukkan ke teman-teman lab. Ini. Nanti dikirim ya. Boleh. Ini kuburannya mereka sangat pemena yang sangat terkenal. Ini tidak ada sama sekali tertulis Syed atau Habib atau Al-Habib. Langsung Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena di Yaman itu menulis suatu kuburan Syekh atau Al-Habib itu aib. Hatta Bawazir yang jelas nakobanya adalah Bani Hashim, keturunannya Abbas radhiyallahu anhu, mereka meninggal nggak dipanggil Sayyid kok. Kuburannya nggak ditulis Sayyid. Aib bisa apa? Cuma di Indonesia ini saya lucu. Kuburan asli palsunya semua Al-Habib. Al-Habib. Itu kenapa di sana dianggap aib? Karena kan memalukan, mereka kan sejak kapan ngaku durian Nabi? Oke. Sejak kapan? Artinya kalau mereka pakai gelar Habib di sana, orang sana udah tahu semua gitu ya. Makanya orang Yaman, saya wawancarai orang Yaman itu, mereka itu bukan orang benar, itu mereka orang Syiah. Mereka itu keturunan Fatimiyah yang pernah hancur, dihancurkan oleh siapa dulu? Syabdul Qadir. Berkuasanya Utsmaniyah itu, setelah Utsmaniyah. Ya dinasti Fatimiyah itu. Dinasti Fatimiyah yang ngaku-ngaku durian Nabi itu. Terbawalah sampai di Yaman. Gitu loh. Di Yaman sendiri ngaku aku kalau malu karena tahu boroknya mereka. Indonesia kalau disembah-sembah dicium kakinya lengop. Makanya ini teman-teman, seperti contohnya ini ya, contohnya di kuburan ini, di Jambal ini kan saya datangi di kuburan leluhur mereka. Ini semua kuburan ini saya baca tulisan nggak ada Al-Habib atau Sayyid, yang begini banyak kuburan. Dan yang lebih lucunya lagi, kalau nggak ada orang Indonesia dengan orang Malaysia atau negara-negara lain, sepi aja kuburannya. Makanya kalau ada orang-orang yang datang umroh itu ya, lewat Tarim, yang perempuan campur dengan laki-laki apa itu, orang Yaman itu kadang bilang begini sama kita, malakum ya akhi, katanya. Ada apa nih? Malak ya, ada Indonesia. Katanya. Ada apa sih dengan orang Indonesia ini, katanya. Jadi kita dilihat itu kayak orang yang aneh, yang lucu gitu loh. Kita datang jauh-jauh dari Indonesia, berziarah ke leluhur mereka, ke kuburan sana. Itu orang Yaman sendiri tuh, ada apa sih dengan kalian ini gitu loh. Jadi itu sebenarnya saya malu kan, karena dengar sendiri omongan mereka gitu. Heran ya? Heran. Kata mereka yang lebih utama itu kakek kalian, orang tua kalian, ibu kalian, nenek kalian, ziarahi. Ngapain ke sini gitu loh. Apalagi makam itu makam palsu kan? Iya. Apalagi belum jelas apa mereka durian Nabi apa enggak. Itu kan, jadi saya garis bawahi di sini, teman-teman yang di Nusantara, cobalah terbuka otak-otak kalian, pikirannya itu apalagi percuma sekolah, jadi pelajar, punya kecerdasan. Orang-orang Nusantara tuh orang cerdas. Masa kita nggak gunakan kecerdasan malah datang ke sana di tempat orang? Atau jangan-jangan mungkin ada unsur sihir? Wallahu a'lam. Orang-orang Indonesia disihir oleh Biliskan Perkayangan Yaman mungkin. Bisa jadi itu. Ya, ada yang lebih parah lagi tuh teman-teman. Mereka itu menganggap sekarang di kuburan Jambal itu menuju ke Ahmad Al-Haddad. Itu di jalan itu seperti jalan-jalan menuju surga. Kan makanya si Syekh ini, Habib Syekh, nama aslinya siapa sih? Saya paling nggak suka panggil mereka Habib. Dul Qadir. Dul Qadir ya. Dul Qadir As-Segaf itu kan ngomong. Dia ajari jemaahnya di dalam kuburan situ. Kalau habis dari sini kita menuju ke jalan, menuju kuburannya Ahmad Al-Haddad, itu seperti menuju ke jalan-jalan surga. Kan ngaco yang begini nih. Itu loh kan Mbak. Jadi di Madinah ada yang namanya Raudatul min Riyadil Jannah, di Tarim ada yang namanya Thoriqil Jannah. Jadi mereka cari saingan.
dibikin saingan sebagus mungkin biar orang itu sembah leluhur mereka gitu loh.